Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hubungan serikat pekerja dan karyawan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri sebagai moderator dan Siti Nurjana sebagai pemateri, Titin Agustina sebagai pemateri, dan Ahmad Nur Fauzi sebagai pemateri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian serikat pekerja. Serikat pekerja adalah upaya para pekerja dan materi-materi di luar perusahaan atau serikat pekerja atau asosialisasi untuk bertindak sebagai satu kesatuan ketika berhubungan dengan manajemen mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Dan yang kedua adalah pengertian serikat karyawan. Serikat karyawan atau labor union atau trade union adalah organisasi para pekerja yang dibentuk untuk mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi dan memperbaiki dan kegiatan kolektif kepentingan sosial, ekonomi, dan politik para anggotanya. Selanjutnya adalah landasan pertimbangan pembentukan serikat karyawan. Yang pertama adalah Undang-Undang 1945 Pasal 28 tentang kebebasan berorganisasi. Dan yang kedua adalah Konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat. Dan yang ketiga, Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja. Yang keempat, Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir adalah Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Dan yang selanjutnya adalah dasar pemeliharaan serikat kerja. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup pekerja atau quality of work life yang lebih baik. Dan yang kedua adalah bagaimana manajemen dan departemen SDM mempengaruhi kualitas hidup kerja. Dan yang ketiga adalah peran departemen SDM berkomunikasi. Dan yang keempat adalah mengkaji kemungkinan perbedaan antara disiplin preventif dan disiplin korektif. Dan yang selanjutnya adalah tujuan serikat pekerja. Yang pertama adalah mengisi cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil secara materi dan spiritual, khususnya masyarakat pekerja berdasarkan Pancasila. Dan yang kedua adalah melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja. Dan yang ketiga adalah terlaksanakannya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Dan yang keempat adalah terhimpun dan bersatunya kaum pekerja di segala kelompok industrial barang dan jasa, serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan menumbuh kembangkan solidaritas di antara sesama kaum pekerja. Dan yang kelima adalah terciptanya perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan produktivitas. Dan yang keenam adalah terciptanya kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang selaras, serasi, dan seimbang menuju terwujudnya tertib sosial, tertib hukum, dan tertib demokrasi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja, dan kondisi serta penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuan yang adil dan beradab. Di
sini saya akan menjelaskan F, peran dan fungsi serikat pekerja. Yang pertama, perlindungan. Yang kedua, peningkatan akan kondisi dan syarat kerja. Yang ketiga, perjanjian kerjasama. Yang keempat, menangani keluh kesah anggota. Yang kelima, menyelesaikan perselisihan. Yang keenam, menyediakan manfaat lainnya atau untuk kesejahteraan anggota sebagai suara pekerja. Yang ketujuh, menyediakan sarana komunikasi. Yang kedelapan, melakukan kerjasama dan menjalin solidaritas dengan pekerja atau serikat pekerja lainnya, baik secara nasional maupun internasional. Yang kesembilan, meningkatkan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara pekerja, serikat pekerja dengan pengusaha atau manajemen. G. Pentingnya serikat pekerja bagi karyawan. Yang pertama, mendapatkan kompensasi yang layak. Yang kedua, mendapatkan kondisi kerja yang baik. Yang ketiga, mendapatkan haknya secara adil. Yang keempat, melindungi diri mereka dari tindakan sewenang-wenang manajemen. Yang kelima, mendapatkan kepuasan kerja dan peluang untuk berprestasi. H. Alasan karyawan masuk serikat pekerja. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap manajemen. Yang kedua, kebutuhan akan saluran sosial atau social outlet. Yang ketiga, kesempatan bagi pimpinan. Yang keempat, paksaan pembentukan serikat pekerja. Yang kelima, tekan teman sejawat. I. Syarat dan langkah pembentukan serikat karyawan. Yang pertama, kumpulkan minimal 10 orang untuk membentuk serikat pekerja atau serikat buruh. Yang kedua, mendaftarkan serikat pekerja atau serikat buruh ke Dinas Tenaga Kerja berdasarkan domisili perusahaan. Yang ketiga, menginformasikan kehadiran serikat pekerja atau serikat buruh ke manajemen perusahaan dengan memberikan salinan AD atau ART dan nomor bukti pencatatan serikat pekerja atau serikat buruh dari Dinas Tenaga Kerja. Yang keempat, mengkomunikasikan kehadiran serikat pekerja atau serikat buruh kepada karyawan lain dan mengajak serta menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh yang telah terbentuk. Yang kelima, membuat buku anggota serikat pekerja atau serikat buruh untuk kemudian dibuatkan kartu anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Slide nomor 10. J. Tipe-tipe serikat karyawan. Tipe-tipe serikat karyawan ada 3. Yang pertama, craft unions, yang kedua, industrial unions, dan yang ketiga, mixed unions. Dimana yang pertama itu adalah craft unions, yang artinya serikat pekerja, yaitu serikat karyawan yang anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama, seperti misal tukang-tukang kayu, tukang batu, dan lain sebagainya. Yang kedua, industrial unions, yang artinya serikat industri, yaitu serikat karyawan yang dibentuk berdasar lokasi pekerjaan yang sama. Serikat ini terdiri dari para pekerja yang tidak berketerampilan maupun yang berketerampilan yang ada dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sifat pekerja mereka. Yang ketiga, mixed unions, yang artinya serikat campuran, yaitu serikat karyawan yang mencakup para pekerja terampil, tidak terampil, dan setengah terampil,
dari suatu lokal tertentu, tidak memandang dari industri mana. Bentuk serikat karyawan ini mengkombinasikan antara craft unions dan industrial unions. Slide nomor 11. K. Kerangka hubungan serikat pekerja dan karyawan. Kerangka hubungan serikat pekerja dan karyawan ada 3. Yang pertama, para pekerja dan wakil-wakil mereka, yaitu pengurus serikat. Yang kedua, para manajer, yaitu manajemen. Yang ketiga, wakil-wakil pemerintah dalam bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Slide nomor 12. L. Hubungan manajemen dengan serikat pekerja. Hubungan manajemen dengan serikat pekerja ada 2 macam. 1. Memformalkan hubungan antar karyawan. 2. Adanya perlakuan yang sama antar karyawan yang tergantung dalam serikat pekerja. Slide nomor 13. M. Hubungan pekerja dengan manajemen. Hubungan pekerja dengan manajemen ada 3. 1. Didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian kerja yang menyangkut hak-hak karyawan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. 2. Hak-hak karyawan antara lain mengenai gaji, bonus, hak cuti, kenaikan gaji, dan lain-lain. 3. Kewajiban karyawan terkait dengan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Produktivitas dan disiplin kerja. Produktivitas adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sedangkan disiplin kerja adalah sikap atau perilaku ketaatan seseorang atau sekelompok orang yang sesuai prosedur serta terhadap peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang tercermin dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan. Produktivitas dan disiplin kerja akan berjalan dengan baik apabila tercapainya yang pertama, jalinan hubungan yang baik antara pekerja dan manajemen, terbuka dan saling percaya. Yang kedua, pekerja yang memenuhi kualifikasi kerja dan kompetensinya. Yang ketiga, terdapat suatu sistem tentang proses dan prosedur kerja yang terbuka, dikerjakan secara sistematis dan terukur. Yang keempat, terjadinya pendekatan job oriented dan people oriented yang melahirkan efisiensi kerja. Hal ini mendorong pula adanya motivasi kerja. Yang kelima, adanya program peningkatan keterampilan kerja sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Permasalahan dan tantangan. Di dalam hubungan serikat pekerja dan karyawan juga terdapat permasalahan dan tantangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anti serikat pekerja. Propaganda oleh pengusaha ataupun bahkan dari pemerintah sendiri. Yang kedua, potret negatif serikat pekerja dan aktivitasnya. Yang ketiga, konsep palsu tentang serikat pekerja yang mengakibatkan keraguan-raguan antar pekerja sehubungan dengan serikat pekerja dan fungsi serta perannya. Yang keempat, masih banyak serikat pekerja yang hanya berdiri karena keinginannya pemerintah dan pengusaha sebagai maksud untuk melaksanakan konvensi ILO tentang kebebasan berserikat dan berorganisasi. Yang kelima, masih adanya larangan bagi pegawai pemerintah untuk mendirikan serikat pekerja atau bergabung dengan serikat pekerja yang ada. Permasalahannya juga terdapat permasalahan internal dan eksternal. Contoh permasalahan internal yang pertama, keanggotaan. Yang kedua, anggota tidak menghadiri pertemuan organisasi. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan antara anggota
dan pemimpin serikat pekerja yang dipilih. Yang keempat, iuran anggota. Yang kelima, anggota perempuan. Dan yang keenam, pemimpin serikat pekerja kuning. Adapun contoh dari permasalahan eksternal, yang pertama yaitu rendahnya kerjasama dan komunikasi manajemen atau pengusaha. Yang kedua, pemerintah. Yang ketiga, masyarakat. Dan yang keempat, pekerja migran. Saya selaku moderator dari kelompok 10, apabila di dalam pembuatan maupun presentasi dari kelompok kami kurang baik, kami di sini mohon maaf. Baik, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.